Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi ini adalah satu kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada pertengahan perjalanan pengajarannya ya. Kita sudah tahu bahwa Yesus kemudian sebentar lagi akan naik di atas kayu salib ya, yang akan kita rayakan minggu depan. Maka ketika dia lihat begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, sesuai dengan ayat yang ke-25. Di sini dikatakan pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Jadi Yesusnya di depan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dari belakang. Ya. Maka kemudian dia menoleh ke belakang dan mengatakan, begini, kalau tidak, kamu tidak layak untuk jadi murid Yesus. Jadi Yesus ini mengatakan kepada orang-orang yang mengikuti dirinya bahwa ada perbedaan antara untuk jadi seorang pengikut Yesus dan menjadi seorang apa Bapak Ibu? Murid Yesus. Jadi kita hari ini akan belajar, diingatkan sekali lagi, saya percaya Bapak Ibu pasti sudah pernah tahu hal ini, tapi kita belajar sekali lagi, diingatkan untuk jadi seorang murid Yesus, bukan cuma jadi seorang pengikutnya Yesus. Jadi ada perbedaan antara pengikut Yesus dan murid Yesus. Bapak Ibu sama seperti kita ini kalau di dalam keluarga kita ini ada ikatan. Beda dengan kalau kita ini dengan teman, gitu ya, atau dengan kenalan, beda. Mungkin kita bisa sama-sama peduli, tapi kalau di dalam keluarga ada ikatan. Suami istri ada ikatan. Kalau pacar belum ada ikatan. Kalau suami istri ada ikatan, walaupun sangat memperhatikan. Demikian juga ketika kita lihat orang-orang yang mengikut Yesus, ada gabungan. Ada yang jadi pengikut, ada yang jadi muridnya Yesus. Kalau pengikut ada hal yang tidak enak, maka dia cukup untuk berhenti
terserah memang. Yesus bukanlah sosok yang akan memaksa kita. Tidak. Dia akan memberikan tawaran kepada kita. Apakah kita mau jadi murid Yesus atau kita cukup untuk jadi seorang pengikut Yesus? Dikatakan untuk pertama kali, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, istrinya atau suaminya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak layak untuk jadi murid Yesus. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita disuruh untuk membenci keluarga kita. Setuju? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tentu saja tidak setuju, karena yang Yesus katakan bagaimana? Lebih mencintai keluarga dibandingkan dengan Yesus. Maksudnya kalau begitu, kalau kita ada pilihan antara Tuhan dengan keluarga, maka yang kita pilih harusnya adalah Yesus. Peneterapannya bagaimana kalau begitu? Kalau kita misalkan ada tugas pelayanan dan kemudian ada keluarga kita yang sakit, kita pilih mana Bapak Ibu? Pelayanan atau kita merawat keluarga? Mana yang Anda akan pilih? Oh, saya ingat di Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai dengan 33 dikatakan bahwa kita harus lebih mencintai Yesus dibandingkan dengan keluarga kita. Peneterapannya bukan seperti begitu, bukan pada waktu kita dibenturkan seperti itu. Ketika kita ini dalam satu keluarga, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, kita ini pasti akan ada gesekan. Kalau kita ini kumpul dengan seseorang atau dengan satu kumpulan, kita pasti akan mengalami gesekan. Tidak mungkin tidak ada gesekan. Pasti akan ada hal-hal yang enak dan hal-hal yang tidak enak. Karena kita ini tidak tahu isi hatinya orang. Kita ngomong saja, orang bisa salah paham. Apalagi kalau lewat WA atau SMS gitu ya. Maka di dalam keluarga, saya percaya adalah tempat di mana kita ini ditempa untuk belajar mengerti satu sama lain. Dalam keluarga itu pasti akan ada ketidakcocokan, pasti akan ada gesekan, pasti akan ada hal-hal yang tidak enak. Tapi itu adalah rumah kita, itu adalah keluarga kita. Kalau tadi saya katakan kalau nggak ada ikatan, maka nggak enak sedikit kita bisa tinggal pergi. Tapi keluarga kita nggak bisa, karena kita ini adalah punya ikatan, entah darah antara anak dengan orang tua, entah hukum, mau hukum agama, hukum pemerintah antara suami dan istri yang harus kita taati. Maka kemudian ketika ada gesekan, kita cuma punya dua pilihan. Apakah kita tetap mau ada di dalam keluarga tersebut dan hati kita masih ada di sana, atau kita akan keluar dari tempat tersebut, atau kita masih ada di sana tapi yang keluar adalah hati kita. Orang-orang yang disebutkan oleh Yesus itu adalah orang-orang yang kita cintai tanpa pamrih, dan mereka pun mencintai kita juga tanpa pamrih. Betul Bapak Ibu? Itu yang ideal. Tetapi ketika kita ada di dalam gesekan-gesekan, rasa itu saya percaya bisa hilang. Maka Yesus katakan kepada kita semua, apabila engkau di dalam keluarga, engkau mengasihi satu sama lain, bukan semata-mata karena mereka sudah berbuat baik kepadamu, atau karena mereka ada di hatimu, tetapi seperti yang Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau pun juga harus mengasihi sesamamu. Maka Yesus sampaikan ketika kita ada di dalam keluarga, walaupun suami kita atau istri kita mengecewakan, ingat seperti yang Yesus katakan, pilih Yesus daripada keluargamu. Maka walaupun mereka kecewakan, tapi karena kita ingat Yesus, maka kita pun bersedia untuk mengasihi
Paham ya Bapak Ibu ya? Gampang ya? Gampang sekali kalau kita ini mengasihi orang yang kita cintai dan mereka juga mencintai kita. Tapi sangat sulit apabila kita sudah mengasihi mereka tapi kita tahu mereka tidak mengasihi kita, atau bahkan mereka berbuat curang kepada kita. Akan sangat sulit. Tetapi itu yang Yesus mau. Kalau memang Anda adalah murid Yesus. Jadi murid Yesus, Anda lihat diri Anda sendiri, Anda lihat keluarga sendiri. Apakah aku sudah mengasihi mereka bukan secara dorongan emosi saja, tetapi karena sesungguhnya Yesus mau aku mengasihi. Mudah ya Bapak Ibu ya, jadi murid Yesus ya. Itu baru yang pertama. Jadi kalau Anda mau jadi murid Yesus, perhatikan posisi Anda, sikap hati Anda di dalam keluarga Anda. Jadi kalau kita bisa memposisikan diri kita, aku pun akan mengasihi, aku pun akan bertanggung jawab terhadap keluargaku, apapun juga perlakuan mereka kepadaku, maka kita sudah satu step menjadi murid Yesus. Selanjutnya dikatakan begini: barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Apa sih artinya memikul salib? Kita sebentar lagi Jumat Agung melihat Yesus diperagakan mungkin secara drama, bahwa ada orang yang jadi Yesus yang memikul salibnya. Luar biasa hukuman ini, karena alat penyiksanya dibawa sendiri oleh orang yang akan nantinya akan disiksa. Luar biasanya seperti itu. Hukuman ini mengerikan. Dan orang ketika disalibkan, maka dia akan kehabisan nafas, mati dengan perlahan-lahan. Dan mungkin pada waktu itu segala sendi-sendinya akan mulai copot satu persatu. Dan kita tahu Yesus bukan cuma semata-mata naik di atas kayu salib cuma untuk merenggang nyawa, kehabisan nafas, bukan. Tapi dia dicambuk, dia dipukul, setiap luka-lukanya hancur. Dan orang yang disebutkan Yesus bilang begini, kalau kamu tidak pikul salib, kamu tidak dapat jadi murid. Pada waktu itu Yesus belum naik di atas kayu salib. Murid-murid juga tidak ada pemikiran bahwa Yesusnya nanti gurunya ini akan disalib. Maka ketika Yesus bilang hal seperti itu, saya percaya mereka semua pasti terkejut. Saya percaya mereka semua tidak percaya. Karena yang disalibkan, kalau menurut orang-orang Yahudi, itu adalah orang-orang yang terbukti melanggar hukum Allah yang paling besar. Pelanggar hukum Taurat yang paling besar adalah orang-orang yang disalibkan. Demikian juga menurut orang Romawi, yang jadi penjahat adalah orang yang disalibkan. Kalau begitu, ketika Yesus katakan engkau harus pikul salib dan suatu waktu engkau akan naik di atas kayu salib itu, apa yang mau Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Kalau kamu mau jadi muridku, engkau harus siap untuk dianggap sebagai orang yang melanggar hukum Allah. Engkau harus siap untuk dianggap sebagai penyesat. Engkau harus siap untuk dianggap sebagai orang yang jadi sampah masyarakat tanpa sesungguhnya engkau jadi sampah. Ini cuma orang salah menuduh, seperti juga Yesus naik di atas kayu salib, karena orang-orang Farisi begitu iri hati dan mereka kemudian menaruh Tuhannya di atas kayu salib. Orang-orang yang dihasut sehingga seminggu sebelumnya mengatakan Hosana, Hosana, tapi kemudian mereka berteriak salibkan dia, salibkan dia. Tidak ada bantahan satupun dari Yesus, dan dia lakukan itu karena dia mengasihi orang-orang yang begitu
salah paham pada diri. Bapak Ibu, kita bisa lakukan hal yang benar, dan banyak orang akan salah paham dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran. Kita lakukan salah aja orang sudah benci pada kita. Apalagi ketika kita lakukan benar, orang benci kepada kita rasanya bagaimana? Sangat sakit hati. Kita lakukan yang salah, kita berusaha untuk tutup-tutupi. Orang lain jangan sampai terus kemudian mengatakan kejelekan kita. Cukup kamu katakan 1-2 kali, setelah itu jangan terus-terusan. Aku tahu aku salah. Itu kalau Anda salah. Coba kalau Anda benar. Dan Anda lakukan itu karena Anda mengasihi. Orang lain berkata buruk kepada Anda, memberikan label atau cap yang jelek kepada Anda. Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Tapi kalau Anda tidak bisa seperti itu, Yesus katakan cukup jadi ikut, bukan jadi murid. Ini bicara tentang apa? Ketika Anda jadi murid Yesus, Anda harus persiapkan diri Anda. Ini sesungguhnya perikopnya berbunyi modal ikut Yesus, ongkos ikut Yesus. Apa yang harus Anda siapkan untuk jadi murid Yesus? Bukan semata-mata persiapannya adalah hidupku nanti enak di surga. Tidak. Tetapi di dunia Anda harus siapkan diri Anda. Ada harga yang harus aku bayar. Bukan semata-mata kita sediakan waktu kita untuk Yesus. Bukan semata-mata kita berdoa banyak untuk Dia. Bukan semata-mata kita melayani. Ingat, semakin kita tinggi ikut Yesus, istilahnya itu perkenalan kita kepada dirinya, perkenalan kita, hubungan kita semakin tinggi dengan Yesus. Yesus itu lihat hati, bukan lihat apa yang kita lakukan. Karena kita tahu setiap aktivitas fisik yang kita lakukan itu Tuhan yang memampukan kita di dalam diri kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Tetapi urusan hati itu urusan kita. Bagaimana kita mengelola hati kita, pikiran kita, itu bagian kita. Maka ketika kita tidak bisa mempersiapkan hati kita untuk disalahpahami, untuk dijelek-jelekkan karena kita melakukan yang benar, Anda tidak qualified untuk ikut Yesus. Setiap kali ketika ada orang-orang yang bertanya kepada saya atau mau belajar Alkitab, saya katakan nomor 1 harus bersedia untuk disalahpahami. Kalau tidak bisa disalahpahami, sulit untuk bisa mengerti kebenaran firman. Saya jelaskan tentang satu hal gitu ya, saya pernah jelaskan kepada teman saya tentang kebenaran tentang tumit Yesus gitu ya. Apa yang terjadi? Dia begitu baper, dia katakan, aku ini bukan tumit Yesus. Iya memang, siapa yang bilang kamu itu tumit Yesus seperti itu? Bukan, ini cuma penjelasan. Dan itu kemudian hubungan kita jadi tidak baik untuk beberapa lama. Padahal saya sudah dari awal katakan, ingat ya, mau melayani Tuhan nomor 1 itu harus bersedia untuk disalahpahami. Supaya apa sih? Supaya kita ini nggak cekcok, supaya ini nggak bertengkar antara tubuh Kristus, nggak bisa melakukan hal yang baik kalau kita ini nggak bisa siap untuk disalahpahami orang. Tapi semakin kita pandai, semakin kita punya skill tinggi, semakin kita memandang diri kita tinggi, kita ini ingin juga orang lain itu untuk menghormati kita, menghargai kita. Memang enak kalau orang lain itu bisa mengerti kita, kalau orang lain itu bisa memahami kita, kalau perlu kita ngomong setiap omongan kita orang lain mengiyakan, enak di hati kita. Tapi kalau mau jadi murid Yesus, Anda nggak bisa seperti begitu. Yesus saja disalahpahaminya luar biasa. Kita baru kemudian saudara kita, pasangan kita ngomong nada tinggi sedikit saja, hati kita ini damai sejahtera ini bisa hilang. Kita bisa marah, melayani terganggu sedikit, anak nangis gitu ya,
kemudian kita marah. Gimana kita bisa menjadi seorang pelayan Yesus yang baik? Saya tidak menyindir siapapun juga, karena ini untuk saya sendiri. Selalu saya harus ingatkan diri saya. Jadi murid Yesus harus bersedia untuk disalah paham, harus bersedia untuk disalah mengerti. Tapi bukan berarti kita hidup semau-mau kita. Aku tidak peduli orang mikir apa sama aku. Yang penting aku lakukan kebenaran seperti ini, itu pun juga keliru. Anda tidak dapat poin yang saya sampaikan. Ketika Anda sudah lakukan yang terbaik untuk Yesus, untuk sesama kita, untuk keluarga kita, dan mereka salah paham, makan itu dengan lapang hati. Kalau tidak, Anda tidak bisa jadi murid Yesus. Maka dalam suatu pelayanan, kenapa kok Tuhan itu mau kita melayani gitu ya? Ketika kita sudah makin dewasa, kita melayani dalam satu wadah rohani, entah di gereja, entah di persekutuan doa, supaya kita mengalami gesekan. Gesekan itu membuat kita jadi dewasa, membuat kita bisa praktek apa yang Tuhan sudah sampaikan. Jadi kalau di dalam satu wadah, nggak mungkin tidak akan ada gesekan. Pasti akan ada gesekan. Pasti ada yang setuju dan tidak setuju dengan apapun keputusan yang diambil. Dan kita harus belajar hidup di sana. Kita harus ada di sana. Kita harus terbiasa untuk itu semua. Bukan kemudian nanti ada bagian akhirnya dikatakan begini, garam itu baik, tapi kalau garam itu jadi tawar, nggak akan ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau Anda dengar ini semua dan hati Anda tawar, maka bukan ada sesuatu hal yang baik yang datang, tapi akan dibuang dan diinjak setan. Setan akan berusaha buat hati kita jadi tawar. Anda bisa melayani Tuhan, Anda bisa hadir di gereja, tapi hati Anda tidak menunjukkan. Hati Anda tidak ada di pelayanan tersebut. Hati Anda tidak ada di dalam wadah. Anda bisa jadi seorang mama yang baik, seorang papa yang baik, anak yang baik, tapi hati Anda bisa tidak di sana. Karena apa? Sudah jadi tawar. Kalau seperti itu, kita ini menghabiskan waktu di bumi, walaupun pakai atribut Kristen, tapi kita tidak mengalami pemulihan. Kita tidak mengalami berkat-berkatnya. Buat apa seperti itu? Periksa hati kita. Seperti saya pun, setiap saat saya harus periksa hati saya, pikiran saya, di mana hati saya dan pikiran saya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ini bicara tentang menara. Orang kalau bangun menara, dia akan hitung dulu anggaran biayanya berapa. Jangan sampai kalau dia sudah meletakkan dasarnya, dia tapi tidak sanggup menyelesaikannya sampai akhir. Tuhan bilang tentang menara, dia tidak bicara tentang rumah, dia bicara tentang menara. Karena menara itu sesuatu hal yang tinggi, semua orang dari jauh akan dapat melihat. Orang-orang yang butuh mercusuar, butuh cahaya, atau butuh arah, akan sangat butuh menara pada zaman itu. Orang-orang ini jadi murid Yesus. Dia jadi terang dunia, jadi garam dunia. Dia itu beda sama orang lain. Kelihatan dari jauh, dibutuhkan. Ingat, menara butuh biaya lebih besar daripada bangun rumah atau bahkan cuma bangun tenda. Sama-sama orang bisa tinggal di sana, tapi
tapi fungsinya jauh berbeda. Kita sama-sama tinggal di bumi ini. Tapi kalau Anda bukan murid Yesus, Anda tidak beda dengan orang-orang yang lain. Dikatakan begini, kamu harus siapkan dulu biayanya berapa. Ikut Yesus, siapkan mental Anda, hati Anda. Mau jadi pengikut Yesus, mau pelayan Tuhan yang baik, siapkan hati Anda. Berapa yang harus aku siapkan di hati ini? Pengampunanku berapa banyak? Kasihku berapa banyak yang harus aku siapkan? Itu kita harus punya. Kalau tidak, Anda bangun baru letakkan dasarnya. Mungkin dasarnya itu adalah baptisan Anda. Mungkin juga itu adalah doktrin yang Anda mengerti. Tetapi Anda tidak bisa bangun, lanjutkan terus sampai finishingnya. Ketika Anda kecewa, ketika Anda marah, ketika Anda seperti juga Elia dan Musa, nggak sampai selesai pelayanan mereka. Memang mereka dibawa oleh Tuhan, tapi tidak selesai. Bangun menaranya nggak selesai. Kalau Musa dan Elia nggak selesai, kita bagaimana? Maka orang akan menertawakan. Siapa yang menertawakan? Siapa yang paling suka kalau Anda dan saya tidak jadi murid Yesus sampai selesai? Siapa? Yang paling sedih siapa? Allah Bapa di surga. Tapi kita akan selesaikan menara kita itu sampai habis. Setuju Bapak Ibu? Oleh sebab itu, periksa hati kita saat ini. Berapa banyak yang sudah aku siapkan untuk ikut Yesus, untuk jadi muridnya? Berapa banyak aku siap untuk terima hinaan, terima salah paham, terima perlakuan yang buruk? Berapa banyak yang aku bisa berikan pengampunanku dan kasih? Berapa? Itu akan menyelesaikan pembangunan menara Anda di hadapan kita di surga. Saya lanjutkan, saya tidak bisa. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Yesus beri pengandaian yang kedua. Ada raja punya 10.000 pasukan, didatangi musuh punya pasukan 20.000. Kemudian setelah dia hitung-hitung, wah, kalau aku harus berperang melawan pasukan yang lebih besar daripada aku pasti akan kalah. Maka dari itu, sebelum pasukan itu datang dan menghancurkan semuanya, aku akan mengirim utusan untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Dia tidak bilang antara satu orang lawan 2 orang. Ini bicara tentang satu kerajaan diserang oleh kerajaan yang lain. Kalau satu kerajaan pada zamannya Yesus atau sebelumnya ketika diserang, raja ini yang habis bukan cuma dirinya sendiri, tapi semua rakyatnya, keluarganya yang besar, istri-istrinya, bawahan-bawahannya, pegawai-pegawainya, semuanya bisa habis. Bukan cuma diri sendiri. Kita kalau seringkali ya, kalau cuma punya diri kita sendiri, berani mati. Tapi kalau kita punya tanggungan banyak, ada orang tua, ada istri, anak-anak, kita kalau mau mengorbankan nyawa, mikir dulu. Betul, Bapak-bapak? Nah, kita punya tanggungan. Demikian juga seorang raja. Maka kemudian, kalau kita hitung-hitung, wah habis ini. Habis kalau
perang, nggak mungkin menang. Maka dia katakan, aku akan kirim utusan untuk tanya, kalau mau damai, caranya gimana? Ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Siapa yang mau damai? Kita semua ingin damai ya. Tapi kalau Anda jadi murid Yesus, penutupnya dikatakan begini. Barang siapa yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid. Ketika kita lihat, aku jadi murid Yesus, ternyata aku mengalami banyak perlakuan yang tidak baik. Mungkin pekerjaanku kemudian disisihkan. Aku nggak dapat hanggau atau dapat kesempatan. Aku nggak dikasih pekerjaan karena aku murid Yesus. Aku mungkin nggak dapat listrik gratis. Air tidak datang ke desaku karena kita desanya mayoritas pengikut Kristus. Apa kita akan kirim utusan tanya? Kalau kita berdamai, ya jadi pengikutmu, kita dapat listrik nggak ya? Dapat air nggak ya? Dapat pekerjaan nggak ya? Dapat uang nggak ya? Karena Anda pikir masih punya keluarga yang harus aku hidupi. Kalau Anda lakukan seperti itu, Anda kompromi, Anda bukan murid Yesus. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi murid Yesus itu tidak gampang. Jadi murid Yesus tidak bisa kompromi. Anda tidak bisa kemudian pikir dengan menggunakan cara dunia. Anda tidak bisa menggunakan akal sehat yang dikatakan orang-orang daripada diserang ya, udah takluk saja sama yang di sana. Anda tidak bisa seperti itu. Murid Yesus bahkan harus mati di atas kayu salib. Bukan sama dirinya aja, murid-muridnya, keluarganya habis. Itu baru Anda bisa jadi murid Yesus. Tetapi kita belum sampai di sana. Kita masih kerjaan kita sepi sedikit. Kita masih tabungan kita berkurang. Pekerjaan kita terganggu. Kesehatan kita ngedrop. Maka kita sudah katakan nggak enak ya ikut Yesus itu ya. Kita ini begitu mudah kompromi. Setan dan dunia tawarkan begitu banyak yang baik. Saya tidak ngomongkan tentang waktu Anda atau pikiran Anda yang Anda banyak waktu habiskan untuk hal-hal duniawi. Tidak. Saya baru katakan hal-hal yang mudah dulu. Tapi kita seringkali kemudian kompromi. Kalau Anda seperti begitu, Anda tidak bisa jadi murid Yesus. Ikut Yesus itu harus gila. Anda harus tidak menggunakan akal sehat. Kalau Anda gunakan akal sehat, seperti juga Yesus mau menggunakan akal sehatnya, dia tidak perlu mati yang harus kita rayakan minggu depan. Ya cukup pakai strategi lain, skenario lain untuk menghindari kayu salib. Tapi itu bukan pilihan Anda dan saya. Pilihan kita adalah kita tetap seperti juga Yesus. Kita juga akan lakukan sama seperti Yesus. Kalau Anda mau jadi murid Yesus, tapi kalau cukup jadi pengikut, nggak perlu ini semua. Jadi kalau jadi murid Yesus, ingat tadi pertama, keluarga. Kasihi mereka bukan karena mereka mengasihi Anda, tapi kalau Anda mengasihi Yesus. Gampang ya? Mengasihi sesama kita bukan karena mereka ada benefit untuk kita, bukan karena mereka menghormati kita, bukan karena mereka itu memperlakukan kita dengan baik, bukan. Tapi karena kita adalah murid Yesus. Yang kedua, Anda harus bersedia untuk pikul salib.
dianggap sebagai orang yang brengsek, sampah masyarakat. Ketika Anda lakukan yang benar, jangan kemudian Anda jadi penjudi, jadi peminum, mabuk-mabukan, pukul keluarga, kemudian masuk penjara. Ya, ini adalah harga yang harus dibayar untuk jadi murid Yesus, bukan seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Mudah ya jadi murid Yesus ya? Pikul salib. Jadi kalau disalahpahami sedikit, biasa. Disalami berat, ya lebih biasa lagi. Ya, gampang ya. Jadi kalau ada cekcok sudah biasa. Ada di dalam wadah rohani biasanya. Jangan kemudian merasa sakit hati. Saya banyak jumpai orang-orang nggak melayani Tuhan lagi lah, pindah gereja lah. Karena apa? Bertengkar sama temannya nggak enak, pemimpinnya reseh dan lain sebagainya. Bukan murid Yesus. Ya, itu sudah hal yang biasa. Nggak cocok. Ngomong lagi baik-baik. Nggak usah merasa harga dirinya itu terusik. Ikut Yesus itu nggak ada harga dirinya. Kalau ada harga dirinya, mana Yesus datang raja di atas segala raja, datang sebagai yang paling miskin. Mana gengsinya? Mati pun juga begitu menderita. Mana gengsinya? Ikut Yesus masih mikir harga diri, masih mikir gengsi. Anda bukan murid Yesus. Paham ya? Gimana kita bisa katakan dia makin besar, kita makin kecil? Bisa pahami sedikit aja sakit hatinya luar biasa. Yang ketiga, kalau Anda tidak melepaskan segala yang Anda punyai, berani meresikukan sesuatu untuk mengikut Yesus yang Anda akan terima, Anda tidak akan bisa jadi murid. Dan ketika Anda dengar ini semua, hati Anda tawar, Anda tidak akan berguna selain uang dan hijab. Oke, mudah ya? Mau jadi pengikut atau mau jadi murid Yesus setelah ini? Yakin mau jadi murid Yesus? Maka kematiannya tidak akan sia-sia. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, ketika minggu depan kami mulai merayakan Engkau sebagai penyelamat kami, sebagai juru selamat kami, yang mati di atas kayu salib dengan begitu menderita. Walaupun Engkau tunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang kekal dengan bangkit pada hari yang ketiga, tetapi kami di sini murid-murid-Mu, Engkau ingatkan sekali lagi bahwa ketika kami mau jadi murid-Mu, ada hal yang harus kami persiapkan. Bukan semata-mata tubuh kami, waktu kami, tetapi paling penting adalah hati kami. Apakah kami siap untuk jadi murid-Mu? Apakah kami siap mengasihi orang-orang yang mengecewakan kami? Apakah kami siap untuk memberikan pengampunan? Apakah kami siap untuk bisa mengampuni, memaafkan, dan mengasihi setiap saat tanpa ada akhirnya? Apakah kami bersedia untuk pikul salib setiap hari, setiap waktu disalahpahami orang, dan kami hadapi dengan senyuman, kami hadapi dengan perlakuan yang baik? Apakah kami bersedia ya Bapak untuk melepaskan segala yang kami miliki, bukan saja gengsi kami, tapi segala sesuatu yang kami anggap berharga di dunia, karena kami tidak mau kompromi dengan kebenaran yang telah Engkau berikan. Kami mohon kepada-Mu Bapa, beri kami kekuatan, beri kami kesungguhan hati untuk dapat melakukannya sampai Engkau panggil kami. Maka kami akan Engkau jumpai bukan sebagai pengikut, tetapi sungguh-sungguh sebagai murid Yesus. Ketika
ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami bukan saja menyenangkan, tapi juga bisa membanggakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gembala di tempat ini, Bapak Ibu, dan juga setiap pekerja, dan setiap kami semua yang hadir di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau mampukan kami semua untuk jadi murid Yesus sampai akhir. Setia mengikut Engkau sampai akhir. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang jadi murid Yesus, kita katakan amin. Amin. Baik, kami terima kasih kepada Pendeta Gunawan untuk firman khotbah ini. Baik, pengumuman selanjutnya hari Minggu ada ibadah sekolah Minggu jam 9 pagi, dan yang kedua hari Minggu juga kita akan merayakan Paskah. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Dan yang ketiga, hari Jumat sesuai pengumuman yang sudah di hari kemarin bahwa kita berpuasa 1 hari, hanya khusus hari Jumat saja. Jadi kita harus belajar berpuasa untuk 1 hari, dan kita mulai ibadah nanti sore. Dan kami harap kepada Bapak Saudara sekalian kita hadir bersama-sama untuk hari Jumat di tempat ini. Baik, doa berkat dan doa penutup saya serahkan kepada Ibu Gembala. Baik, puji Tuhan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih terlalu banyak Bapak Pendeta Gunawan dan juga rekannya, Tuhan memberkati. Saya ingatkan kembali untuk hari Jumat kita puasa dan akan ibadah 5:30 di tempat ini. Kita buka puasa di tempat ini, dan jangan ada yang terlambat. Amin. 5:30 diusahakan datang sebelum 5:30 ya. Jadi supaya 5:30 kita memulai penyembahan kita kepada Tuhan, karena tidak ada perayaan Jumat Agung untuk bulan depannya lagi, tidak ada, hanya 1 kali 1 tahun ya. Jadi jangan terlambat, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan hari Minggunya kita akan sama-sama rayakan Paskah di tempat ini, dan nantikan kuasa Tuhan untuk melawat kita semua supaya kita mengalami kebangkitan dalam segala bidang kehidupan kita. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, kita diberkati oleh firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita muliakan nama kita. Kami
Mari kita berdoa untuk persembahan kita untuk malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala kebaikan dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami. Dan berkat juga untuk seluruh jemaat Tuhan lewat setiap pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini yang sesuai ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.